Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada tahun ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa dengan dalam keadaan sehat walafiat. Salat ma'asalam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sang penyelamat umat di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang bersolawat, maka pasti dia akan mendapatkan nikmat. Tetapi barang siapa yang berkhianat, maka dia akan mendapatkan aman dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang konsep hidup selamanya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Setiap yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa pasti akan diberi kematian oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, konsep yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kita supaya menjadi manusia yang beruntung, yang bisa hidup selamanya. Kita tidak tahu apakah nanti hidup kita, di akhir ajal kita, di akhir hidup kita, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Oleh karena itu, wajib sebagai manusia untuk berusaha agar supaya kita mendapatkan kesempatan meninggal atau wafat dalam kondisi yang husnul khotimah. Apa yang harus kita lakukan? Yakni senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ketika kita sudah meninggal nanti, maka akan terputus semua amal kita. Oleh Rasulullah SAW, kita diberikan 3 konsep yang luar biasa yang kita akan dapatkan sebagai manusia yang hidup abadi. Apakah yang pertama itu? Konsep yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah banyak macamnya. Yang pertama, membangun masjid, sedekah jariyah. Memberi makan anak yatim termasuk dihitung sedekah. Bahkan bagi bapak ibu wali murid yang mempunyai anak, membayar SPP itu termasuk sedekah jariyah. Jadi ketika bapak ibu membayar SPP, otomatis secara tidak langsung panjenengan sudah melakukan yang namanya sedekah untuk diri sendiri dan untuk anaknya. Konsep pertama yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian konsep yang kedua, di sini hadisnya memakai atau. Yang kedua adalah atau ketika kita mempunyai ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat banyak macamnya. Mengajari anak wudu termasuk ilmu yang bermanfaat. Mengajari tetangga bagaimana berkonsep hidup termasuk ilmu yang bermanfaat. Mengajari tetangga bagaimana cara mencari ma'isyah termasuk ilmu yang bermanfaat. Banyak, luas sekali kontennya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, awwaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan. Sangat berbahagia, sangat senang sekali, sangat bersyukur bagi orang tua yang mempunyai anak yang soleh,
yang mendoakan kedua orang tuanya. 3 konsep ini ketika panjenengan sudah meninggal atau wafat salah satunya, maka pahalanya akan terus mengalir sehingga panjenengan menjadi manusia yang hidup abadi. Orang yang sudah mati di dalam kubur, tetapi pahalanya terus mengalir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep Rasulullah SAW, hadis yang perlu dipahami secara luas, bukan secara sempit. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya menyampaikan yang pertama, selamat menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, mari kita mendidik putra-putri kita. Bagi yang membayar SPP, itu termasuk salah satu dari ibadah atau sedekah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.